Selamat siang, God Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam program Diaspora TV Talk Show yang selalu ditayangkan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Seperti biasa, hari ini kita mendatangkan narasumber yang istimewa. Seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana ceritanya? Kita langsung undang hadir bersama kita hambanya Muhammad Suban. Selamat siang, Bung Suban. Ya, selamat siang. Apa Indonesia. kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Cuma sedikit batuk. Oh, begitu. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir di Diaspora TV. Sebelum kita mulai bincang-bincang ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya, Bung Suban. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah, di mana Tuhan mempertemukan kami dengan hamba-Mu, Muhammad Suban. Tuhan, kami ingin mendengar kisah tentang perjumpaannya dengan Kristus, sehingga hidupnya diselamatkan. Dan saat ini hamba-Mu dalam kondisi batuk, mari Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memimpin pembicaraan kami sehingga setiap God Lovers yang menyaksikan tayangan ini sungguh diberkati lewat kesaksian hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, selama bincang-bincang ini, Anda semua bisa memberikan komentar dan saran di ruang komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, salam kenal, salam sehat juga, dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube Diaspora TV. Bung Suban bisa cerita, Anda itu berasal dari mana? Jadi supaya God Lovers yang menyaksikan tayangan ini bisa mengenal Anda secara pribadi. Silakan. Oh ya, seperti yang dikatakan tadi, nama saya Muhammad Suban. Nama ya Muhammad Suban, ya pasti saya dari seberang. Mungkin saya lebih mengatakan saya memilih untuk saya ada di dalam Kristus Yesus. Itu dia. Ya. Saya punya anak 2 dan ada wanita yang luar biasa namanya Erma Engelit juga, ibu dari anak-anak saya. Dan lahir saya di Manado, itu tahun 1980. Ya? Saya lahir di Manado. Saya lahir di kota Manado, Teling. Ayah saya angkatan, dulu dia Kopassus, Baret Merah. Salah satu ajudan pribadi dari Bapak Wiranto pada saat itu tahun 1984. Dan beliau adalah pasukan pengawal beliau adalah salah satu pasukan pengawal presiden juga pada saat itu. Dan ayah saya asli orang Sulawesi Tengah dan Ujung Pandang. Nah, ibu saya itu ada Manado dan Ambon juga Gorontalo. Nah, itu darah ibu saya. Nah, jadi kalau keseluruhan darah saya ini gado-gado. Gado-gado. Asalnya dari Indonesia bagian timur. Iya. Javanya nggak ada sih sebenarnya. Iya. Itu, saya di bagian timur. Ya, itu Pak, saya. Anak-anak, tadi ada 2 orang, siapa saja, Bung Suban? Anak saya yang pertama namanya Kairos. Ethan, nama aslinya tuh Ethan Kairos Subhan. Ya, Ethan Kairos Subhan nama aslinya. Subhan. Yang kedua namanya Noah Jacob Subhan. Noah Jacob Subhan. Nah, saya anak nomor 2 dia. Jadi saya ada 4 bersaudara, laki-laki semua. Papa mama masih ada? Ayah saya sudah meninggal tahun 2007, beliau masih sudah meninggal tahun 2007, tepatnya bulan Februari kalau nggak salah pada saat itu. Baik. Ibu yang masih ada, ibu masih di Gorontalo. Ibu masih di Gorontalo. Nah, Bung Suban bisa cerita bagaimana melewati masa kecil dan remaja di rumah? Apakah ada pengalaman yang bisa dibagikan kepada God Lovers sebagai ya boleh dibilang anak kolong ya? Anak kolong. Sudah lama saya nggak dengar suara itu tuh, bahasa itu. Iya. Anak kolong, ya benar. Benar, ya anak kolong sekali Pak. Ini kolong banget ini. Jadi tinggalnya mungkin teman-teman di luar sana kan belum mengerti anak kolong ini apa. Anak kolong ini anak yang ada di dalam asrama.
Iya, asrama tentara. atau ruang lingkup tentara. Gitu. Jadi kita disebut anak polong, anak ayah di dalam karung lah. Jadi cukup disiplin Pak. Jadi kehidupan saya masih kecil cukup disiplin karena ayah angkatan darat dan beliau juga komandan dan kemana-mana juga. Ya kalau pulang telat ya siap-siap rotan atau cavalry gitu. Jadi atau enggak harus di luar kasih tahu bahwa saya salah gitu. Ya jadi cukup keras dan disiplin dan dari pihak keluarga juga keluarga yang mungkin saya kasih tahu hampir semua orang Indonesia bagian timur itu kan keras-keras ya Pak. Iya. Karena ya jadi di keluarga kami juga dari sebelah ayah itu juga keras-keras. Jadi ya saya ketemu dengan sisi lembut ini paling jarang. Jadi paling sering tuh dengan kekerasan lah. Intinya seperti itu. Dengan disiplin, dengan keras. Dan saya baru bisa ketemu dengan yang lembut-lembut itu setelah merantau ke negeri Jawa seperti itu. Jadi kalau dibilang masa kecil yang sedikit nakal sih enggak juga sedikit nakal, cukup nakal masa itu. Saya umur berapa ya? Kalau nggak salah SMP itu. SD SMP sudah bawaannya berantem terus Pak. SD berantem, SMP berantem, jadi pengennya jadi jadi pengen berantem ya udah akhirnya gitulah SMP SMA berantem juga masuk kantor polisi. Jadi seperti itu. Tapi anehnya juga ada prestasi ternyata. Jadi di nakalnya prestasi saya juga jalan. Jadi bareng itu Pak. Prestasi ada, nakalnya juga ada gitu. Jadi bareng-bareng. Prestasi di dunia olahraga maksud. Tepatnya ya olahraga bola basket. Ya itu sedikit cerita tentang masa kecil Pak. Dari kenakalan masa kecil dan remaja itu, ada nggak satu pengalaman yang masih diingat, yang dikenang sampai sekarang? Pengalaman masih kecil, yang diingat, ya masuk kantor polisi, suruh bersihin WC, toilet itu Pak. Jadi ayah saya tidak membantu saya untuk mengeluarkan saya dari kantor polisi, malah saya dibiarin aja gitu. Oh. Saya dibiarin dibiarin aja gitu. Jadi maksudnya biar kamu belajar bahwa kamu ya salah gitu. Harus bertanggung jawab. Saya bersihin dia, dipukulin ya harus bertanggung jawab. Saya dipukulin lah sama polisi ya dihantam Pak, itu benar. Jadi dari situ satu hal yang saya ingat gitu loh tentang pelajaran yang baik dari ayah saya bahwa apa yang sudah kamu lakukan ya kamu harus bertanggung jawabkan gitu loh. Papa tidak mau ikut campur karena kamu sudah tahu kayaknya apa yang kamu lakukan ya kamu sudah tahu sebenarnya. Cuma kamu belum bisa handle. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satunya dan yang membekas sampai detik ini ya itu dia. Bagaimana ayah yang mempunyai sisi ada ilmu yang nggak bisa di-handle sama beliau. Sehingga kuasa kegelapan. Sehingga kuasa kegelapan yang tidak bisa dikontrol sama beliau ini membuat keluarga kita melihat atau saya sendiri sebagai saksi bisu melihat langsung bagaimana kerasnya ayah terhadap ibu. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa atau bukan membiasakan, terbiasa melihat darah Pak. Jadi sangat membekas di saya kalau saya melihat ibu gitu loh. Jadi ya itu darah itu membuat saya nggak tahan aja. Itu salah satu yang membekas di saya sampai detik ini. Kalau mau mengingat-ingat sisi masa kecil saya yang seharusnya saya mungkin senang gitu ya sebagai seorang anak pergi di ini. Ya jadi sisi yang sangat membekas itu ya. Yang paling membekas yang seharusnya saya masa kecil itu ya lebih banyak harus bermain gitu ya. Tapi di umur saya 9 tahun saya sudah melihat hal-hal yang tidak enak sebagai seorang anak gitu. Sampai di masa remaja pun saya masih melihat hal itu pada saat itu. Ya, Bung Suban, Anda dan keluarga sangat ingin tentunya ayah Anda terlepas dari ikatan kuasa gelap. Nah, bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Tadi sempat diceritakan bahwa dampak itu membuat ayah jadi kasar gitu ya di rumah dan semua anak-anak tentunya sangat takut dengan ayah. Nah, gimana Pak Bung Suban? Iya, memang pada saat itu di tahun berapa itu tahun 87 ya kalau nggak salah 87 88. Keinginan terbesar kami sebagai keluarga pada saat itu mau ayah tuh sembuh, lepaslah dari itu semua.
Tapi sayangnya gurunya meninggal. Yang menanamkan kuasa kegelapan itu gurunya meninggal. Terus siapa yang harus cabut itunya? Nah, ini kan kita kebingungan. Sehingga hal ini tetap ada di dalam diri ayah gitu. Tetap ada di dalam diri ayah, dan ayah bergumul dalam hal itu, sehingga beliau di samping sebagai angkatan, beliau mempunyai sisi yang seperti ini gitu loh. Jadi akhirnya semua komplikasi membuat ayah menjadi satu pribadi yang dia nggak bisa handle dirinya dia sendiri. Ibu yang diikat pada saat itu. Ini maksud saya menceritakan ini kisah nyata yang terjadi, yang dimana kami melihat langsung. Gitu. Bukan membuat-buat. Mungkin banyak orang juga di luar sana bilang, oh mungkin dia buat ini cerita asli, nyata dari seorang anak nama Muhammad Suban dan Muhammad Akmal, kakak saya, yang melihat langsung kejadian ini, yang dimana ada beberapa teman-teman juga bilang, bikin film Suban. Saya bilang ini, enggak, kayaknya ini bukan film Ari Anggara, tapi ini cerita asli nyata yang dimana saya mengalami sendiri. Ayah mengikat ibu seperti halnya seorang binatang yang ditelanjangi, sehingga ibu berteriak untuk minta tolong kepada orang yang itu asrama ya. Asrama itu dinding bertelinga. Kalau dibilang dinding bertelinga berarti itu triplek. Jadi dindingnya triplek, bukan bata gitu. Bukan tembok ya. Triplek. Jadi ibu bukan tembok. Jadi ibu berteriak ya orang dengar. Cuma tidak ada yang bisa menolong ibu karena ayah saya komandan. Siapa yang menolong ibu saya? Kecuali satuan Pom Abri yang harus datang. Siapa yang bisa tangkap ayah saya pada saat itu? Beliau seorang angkatan darat, which is polisi militer, atasan dari segala pelanggar. Polisi nggak bisa tangkap ayah saya. Tentara nggak bisa tangkap ayah saya. Yang bisa tangkap ayah saya polisi militer sendiri. Jadi posisi itu yang membuat akhirnya saya melihat ayah saya didatengin oleh angkatan pada saat itu. Dan ibu juga harus diculik untuk dipisahkan dari ayah. Nah, sisi ini yang membuat saya, sebagai seorang anak menangis lah. Kalau dikatakan merintih sebagai seorang anak yang nggak mau ayah ibu itu dipisahkan. Itu dia. Jadi itu membuat saya punya kerinduan bersama keluarga. Siapapun yang bisa menyembuhkan ayah, mungkin kami akan melihat kembali seperti apa ke depannya. Itu menurut keluarga kami, bukan menurut saya. Saya ikutin aja. Ayah saya pada saat itu dibawa ke Ujung Pandang, ke dokter, terus ke rumah sakit jiwa. Masuk ke rumah sakit jiwa, malah yang dibilang, ini yang gila nih saya dok atau kamu? Ini ayah saya ngomong ke dokternya gitu. Saya waras kok. Saya dikasih masuk ke rumah sakit jiwa. Ini bagaimana? Nah, akhirnya katanya bilang untuk menenangkan Pak Muhammad Fauzi. Saya bilang, ayah saya nggak gila. Ayah saya tahu dia pergian neces, dia pergi ke kantor. Malah dia kasih orang sedikit berkat dari gajinya dia untuk dibagi-bagikan ke orang-orang. Ada saya kok, saya lihat. Ayah saya mengerti tentang makanan yang bagaimana kita dinner sama-sama sebagai satu keluarga. Dia tahu. Nah, cuma mungkin di setiap hari Jumat dan hari malam Senin sama Jumat malam, itu beliau minum darah memang di satu ruangan kecilnya dia gitu, yang dimana itu ruangan khusus untuk dia. Itu harus ada kemenyan dan beberapa sesajian yang harus saya sendiri sebagai anak mempersiapkan itu, kayak tempurung yang dibakar, terus gula yang dia taruh di atas bara tempurung itu. Nah itu kan harum kan. Nah itu yang dia mau ada di dalam ruangannya dia gitu. Nah ibu saya tetap sholat, tetap sembahyang gitu, tapi ya gitu, dengan gangguan yang sedikit membuat saya melihat ada apa lagi nih dari dalam keluarga saya antara ibu sama bapak. Jadi setiap bulannya ibu memang kena siksaan dari bapak karena beliau melihat bahwa ibu tuh ada bulu di badannya. Menurut ayah saya, penglihatan saya ada bulu di tubuh ibu saya, makanya dia harus keluarkan itu. Tapi kan saya tidak melihat itu gitu loh. Saya tidak melihat itu, jadi sehingga saya sempat ikut mengikat kaki ibu pada saat itu. Karena saya masih kecil, disuruh dimarahin saya. Ikat itu. Saya bilang, kan kasihan Pak. Ikat gak? Itu, jadi gitu.
Jadi akhirnya saya nggak berani, akhirnya saya dipukul, saya dikeluarin itu, disuruh duduk di ruang tamu. Tapi saya melihat itu, ibu ditaruh di bawah tempat tidur gitu, itu baterainya telanjang, Pak. Hmm. Itu sisi. Tapi hebat yang saya pelajari dari ibu saya bilang gini ke saya, itu dalam kondisi diikat, jangan marah sama papi ya nak, jangan pernah marah sama papi. Karena saya panggilnya papi dan mami. Saya bilang kenapa? Ya karena papi sakit, kita yang sehat. Wah, itu yang membuat saya sampai detik ini kalau ada hal-hal yang tidak baik, saya selalu berpikir, oh orang ini lagi sakit, yang sehat yang ngalah. Iya. Nah, begitu Pak. Itu sedikit cerita atau sepenggal cerita di mana masa kecil saya yang seharusnya merasakan sisi anak sebagai seorang anak umur 9 tahun, 8 tahun ke atas, seharusnya merasakan hal yang anak-anak rasakan. Saya tidak merasakan itu, Pak. Saya cuma mencari siapa yang bisa menyembuhkan ayah saya bersama keluarga saya, pergi dalam gereja, pergi ke wihara, pergi ke semua agama yang semua kita cari. Dari dokter bilang coba alternatif bilang coba ke gurunya meninggal, coba lagi, waduh, bingung. Nah, ayah saya kan dia juga selain dia punya sisi ilmu yang dia pegang, dia adalah pelatih merpati putih, Betako, bela diri tangan kosong. Itu untuk tahun, ya beliau salah satu yang membawa bela diri tangan kosong di Indonesia bagian timur pada saat itu. Yang mengajarkan bela diri tangan kosong pada tahun 1970-an pada saat itu beliau di kota Manado tepatnya. Nah, Bung Suban, pengalaman masa kecil seperti itu, apakah sampai sekarang masih menimbulkan rasa trauma? Trauma sih udah nggak ada sebenarnya. Cuma mungkin kalau ada hal yang terjadi di luar, yang saya lihat lebih ke pelajaran saja sih, Pak. Lebih ke pelajaran dalam kehidupan saya. Sehingga menjadi satu kekuatan buat saya untuk menghandle itu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui tentang pendidikan. Bisa cerita latar belakang pendidikan Anda, Bung Suban? Iya, saya lulusan SD, SMP 10, Palu, Sulawesi Tengah. SDN 10, Palu, Sulawesi Tengah. SMP 4, Palu, Sulawesi Tengah juga. SMA, baru mau masuk SMA, saya sempat cuma 3 bulan. SMA 1, Palu, Sulawesi Tengah juga. Tapi saya bolak-balik tuh. Di SMP saya pindah ke Gorontalo, sempat dulu di Gorontalo, saya pindah lagi. Karena papa diminta pindah-pindah pada saat itu. Jadi saya SMP-nya pindah-pindah. Tapi saya lulus di SMP 4. Dan SMA 1, Negeri Palu, cuma 3 bulan. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Masuk SMA Ragunan sempat 1 tahun. Terus habis itu saya pindah di kelas 2, itu SMA 3 Jakarta. Teladan. SMA 3 Jakarta Teladan. Terus saya kuliah di Perbanas, masuk STIA Perbanas, ya Perbanas yang di Kuningan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Terus tahun 2009 saya masuk di BINUS, ambil grafik desain, angkatan 17. Saya masuk BINUS karena sukanya gambar, dan selesai sampai sekarang masih tetap terus belajar dan belajar. Tadi Anda cerita kuliah di Perbanas, STIE Perbanas ya, STIE. Nah, Anda pernah menjadi pebasket nasional. STIE, ya. Ya, pebasket profesional. Nah, betul sekali. Gimana ceritanya tuh? Ya, jadi pada saat itu saya masuk di Perbanas melalui link atlet, karena dari SMA, dari SMP memang saya suka basket. Jadi basket adalah salah satu yang menolong saya untuk meringankan pemikiran saya di dalam keluarga saya pada saat itu. Karena terlalu berat, dan akhirnya basket salah satu pelarian saya. Dan akhirnya olahraga inilah yang membawa saya sampai titik sekarang dan menjadi seorang atlet di Indonesia.
masuk di salah satu kompetisi bergengsi yang ada di kota Jakarta, tepatnya nama timnya adalah Bali CSPCO Batama. Pada saat itu saya sudah diajak dari SMA pada saat itu, dan akhirnya saya dimasukkan kuliah di STI Perbanas melalui jalur atlet, dan kami menjuarai 4 tahun berturut-turut juara 1 untuk tingkat Libama nasional, Liga Basket Mahasiswa Nasional. Ya, saya salah satu dari tim inti dari Universitas Perbanas. Gitu, Pak. Kapan Anda berhenti? Dan salah satu pemain, saya berhenti tahun 2005. Oh, 2005. Apa penyebabnya? Ya, penyebab saya berhenti, satu, kaki saya udah nggak bisa gerak, sempat patah, dan ya tidak membuat saya berhenti secara 100% sih, cuma untuk kompetisi bergengsi itu kayaknya tidak cocok untuk saya lagi pada saat itu. Dan momen di tahun 2001 kalau nggak salah, pada saat itu masih ada satu project dari Nike Internasional pada saat itu yang datang project di Indonesia. Mereka sebutnya Nike Freestyle Basketball Indonesia pada saat itu, disponsori oleh Nike. Dan saya terpilih salah satu pada saat itu, sehingga membuat saya pikir kayaknya patah kaki saya sepertinya akan masuk ke sini nih. Dan ternyata saya terpilih jadi tim utama di project Nike pada saat itu yang harus keliling beberapa daerah di Indonesia. Saya terpilih salah satunya, dan ya membuat saya memilih untuk diam di dunia streetball di Indonesia, freestyle basket Indonesia. Iya, pada saat itu, dan ya berkembanglah, Pak, sampai detik ini. Masih jadi darah daging saya. Masih Pak. Maksudnya sampai detik ini saya membawa sisi basket dan streetball freestyle itu ke negeri Belanda sampai detik ini. Oh, begitu. Nah, Bung Suban, saat di Jakarta ada peristiwa Anda ketemu dengan orang yang memberitahu Anda bahwa Anda sedang punya masalah, dan orang itu mau mendoakan Anda. Nah, bisa cerita tentang kejadian itu, padahal Anda kan nggak kenal orang itu. Iya, benar Pak, itu benar sekali. Jadi, waktu pergumulan kami sekeluarga itu tetap terus terpikir oleh saya pada saat itu. Memang saya orangnya kan suka olahraga ya, sehingga menekuni olahraga apa saja ada rasa kayak mampu gitu loh Pak. Sehingga sisi kerinduan dari pihak keluarga itu yang ada di kepala itu agak ringan, tidak terlalu dipikirkan pada saat melakukan kegiatan ini. Semacam pelarian ya? Nah, saya di Senayan. Iya, semacam pelarian. Saya di Senayan pada saat itu, di Senayan. Saya lagi olahraga, menekuni salah satu olahraga parkour namanya pada saat itu. Bang, ada satu anak yang agak sedikit, ya kalau kita sebagai orang Manado kan tahu banget ini orang Manado nih pasti orang. Nah, namanya David Tuaidan namanya. Nah, saya nggak kenal memang orang ini, cuma dia salah satu atlet wushu Pak, dia Thai boxing Pak, Sansao dia. Nah, cuma anaknya memang begitu datang ke arah saya tuh mau nanya mengenai olahraga ini. Jujur saja ini setelah saya maksudnya auranya gitu loh Pak, auranya beda. Aura anak ini beda sekali seperti orang-orang biasa. Cuma saya mikir gini, ada biarin aja lah. Udah, pokoknya terlepas dari dia ngomong mengenai olahraga itu, dia pengen belajar ya saya ajarin sedikit. Tiba-tiba ada hal yang lebih dalam yang dia mungkin menurut dia itu simple, tapi menurut saya itu something Pak. Gitu. Jadi dia bilang gini, kalau ada yang mau dibicarakan ya Suban kasih tahu saya aja. Nah, dia mungkin pikirnya simple kan. Nah, saya pikirnya langsung bilang, ini orang kayak orang nggak punya problem aja. Tanya, semua orang punya problem. Jadi saya agak sedikit marah pada saat itu sama dia. Saya bilang, oke, ini semua orang juga punya problem. Iya, jadi saya agak nggak mau pusingin dia lah pada saat itu. Cuma karena dia pengen belajar itu, saya juga
menutup sisi marah saya. Cuma saya kayak emosi gitu loh Pak. Tapi dia tenang-tenang aja nih orang. Akhirnya saya sempat usir, saya bilang gini, udahlah saya nggak mau ketemu lu lagi, udah. Tapi dia tetap sisi baik dia terhadap saya itu kepikiran Pak ke saya. Saya hampir 2 minggu kalau saya nggak ketemu dia, dan akhirnya saya coba cari ketemu dia lagi. Saya minta maaf itu Pak ke dia atas apa yang saya lakukan. Ya, itu. Karena terus tersinggung. akhirnya dia doa ke saya itu. Itu kalau nggak salah saya ngomong gitulah. Saya bilang ke dia, saya bilang ini, iya saya punya proses akhirnya Pak. Setelah beberapa minggu saya nggak ketemu dia, 1 minggu kalau nggak salah ya, 1 sampai 2 minggu. Dan dia doa Pak ke saya. Dia doa, dia bilang boleh saya doa. Nah waktu dia doa mengenai hati, dia angkat doa pertama tuh, engkau mengetahui hati Suban. Nah dia bilang itu Pak, waktu dia bilang hati itu bikin saya nangis Pak. Saya nangis itu, saya belum pernah dengar orang berdoa tentang hati. Bahkan saya tutupin itu, saya nggak mau ada yang tahu. Saya cuma tahu kalau ada orang pintar, coba sembuhin ayah saya deh. Orang juga pergi ke semua agama juga nggak sembuh kok, ke gereja juga nggak sembuh, semua tempat ibadah. Kemana saya nggak pergi? Saya pergi juga ke kuburan Sunan Ampel, Sunan Kalijaga di daerah Jawa, Demak sana. Wah pergi juga pada saat itu. Tetap juga ayah saya nggak sembuh-sembuh. Ibu saya tetap juga dipukulin. Jadi saya ada di Jakarta, saya tetap dengar ibu saya tiap bulan tuh ada apa nih ibu saya. Ada kejadian nggak? Untung ada kakak saya di Indonesia. Maksudnya di Gorontalo pada saat itu. Di Palu kan. Tapi terlepas dari situ. Nah David ini yang membuat saya berpikir bahwa apakah dia orangnya yang bisa sembuhin ayah saya. Nah orang ini kayaknya ilmunya tinggi banget. Nah itu Pak, saya pikirnya ilmunya tinggi nih orang. Dia bisa tahu apa yang saya rasakan. Jadi saya pikir bukan orang sembarangan. Iya. Jadi saya rasa ya udah ini salah satu orang pintar lah, gitu Pak. Iya. Bung Suban, saat ini kita telah tersambung dengan gitu, Pak. Bung David Tuwaidan. Selamat siang. Wah David luar biasa. Bung David, shalom. Ya. Halo, shalom. Ya. Shalom. Shalom, Pak. Selamat siang, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Bung David, kalau boleh tahu, Anda tinggal di mana dan apa aktivitas sehari-hari sekarang ini? Ya, oke. Saya Dev, tinggal di Jakarta Utara, di Semper. Oh. Iya, dan aktivitas masih karena PPKM ya Pak ya, jadi WFA ya Pak ya. Jadi lebih ke sekarang lagi aktivitas jadi agent property Pak. Oh, iya. Property. Oke. Tapi jadi, Anda aktif juga di olahraga ya? Ya, backgroundnya saya dulu dari atlet tinju, terus dari tahun 2001 ya, tahun 2001 ya Pak ya, berkarir sampai 2010 saya stop dari atlet, baru ngajar-ngajar, ngelatih, dan dari olahraga tinju ya, tinju, Muay Thai, Wushu kayak begitu, olahraga yang pasti bela diri ya. Iya, lebih banyak ke situ ya, seperti itu sih Pak. Baik, Bung David, seperti tadi diceritakan oleh Bung Suban, suatu saat Anda ketemu dan menyapa. Sapaan Anda tuh seperti ini. Anda sedang ada masalah ya? Anda bertanya kepada Bung Suban, Anda sedang ada masalah ya? Mengapa tiba-tiba Anda berkata begitu? Apakah bisa membaca raut wajah seseorang padahal belum kenal orang itu, lalu tiba-tiba udah tanya masalah? Nah, bisa cerita latar belakangnya? Iya, baik. Mungkin nanti saya akan tambahin sedikit. Jadi perjumpaan saya dengan Brother Suban ini waktu tahun 2006 menuju 2007 kalau nggak salah, di Senayan ya. Saat itu beliau ini kan seorang praktisi. Iya betul. Praktisi basket dan juga parkour. Pertama kali parkour beliau parkour ini ya. Parkour ya. Sebagai yang pertama untuk dia suka melatih tuh latihan di Senayan ya. Saya sebagai
atlet, saya suka jogging track di situ. Kita ketemu sebagai orang Indonesia Timur, menyapa, bro, gimana gini-gini, wah bagus nih, pelajar apa nih, olahraga apa nih, oh di parkour, lompat-lompat, ya kan. Saya sempat belajar, ngikutin melompat berpindah tempat gitu loh, istilahnya kayak bajing loncat, lompat-lompat karena olahraganya ini. Oke, setelah itu saya setelah itu kita berkenalan sama Suban, saya mulai akrab. Saya juga nggak tahu apa Tuhan taruh ke dalam Suban ini seperti apa. Saya ikutin dia, saya bersama-sama dia. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2007 itu Natalnya ini, 2006, sorry, itu 2 Desember kalau nggak salah menuju Natalnya Tiberias. Kita pergi kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu ke Natal itu bersama dulu teman-teman dulu itu, kita pulang dari situ semakin akrab tuh ya. Dulu dunianya dunia gemerlap juga ya Pak ya. Dunia kenakalan juga sama Brother Suban. Jadi saya memang cukup mengikuti waktu saat itu. Nah, pada satu ketika itu saya main ke kosannya dia gitu. Nah, di kosannya dia ini saya pernah dimimpiin. Sebenarnya saya juga belum cerita mungkin sama Brother Suban kali. Jadi saya pernah nginep kosannya ini. Saya dimimpiin dalam satu lemarinya itu yang kosannya yang di Kuningan itu, di atas lemarinya ini ada sosok yang baju hitam. Dia itu seperti istilahnya kayak jinnya gitu, ada jin yang di atas tempat tidur dia di lemari itu kayak ada jin, terus dia ngeliatin ke saya gitu, jadi pada saat saya cerita Suban bercerita tentang keluarganya, tentang papinya yang sedang sakit, dan saya nggak tahu karena mungkin saya juga ya, kalau kita kan dari kecil tuh nggak di ini, tapi pernah di make okultisme gitu Pak, kekuatan pihak ketiga gitu. Nah, jadi waktu saya juga remaja itu benar-benar saya dalam Tuhan itu ya sebenarnya naik turun, up and down juga gitu waktu saya masih remaja itu. Dan memang saya ngerasain Suban ini ada yang beda gitu. Ada yang beda ya, saya sudah bisa saya bisa memahami dia, saya bisa merasakan dia ini pakai orang seberang bilang bapake, ada pakaian gitu. Orang Bon bilang ada pakatan. Kalau orang Nado bilang ada ada opo-opo. Kalau kita bilang. Opo-opo ya. Jadi memang saya bisa ngerasain dia punya pegangan begitu. Dan saya bilang suatu ketika dia cerita tentang papinya, saya bilang, brother, kalau brother mau mau sembuhin papimu, kau harus berubah dulu dalam dirimu, baru semua keluargamu akan diberkati dan akan dipulihkan. Itu suatu ketika itu saya dari saat kita bicara itu dia memang sempat marah, kesel gitu. Saya merasakan memang auranya dia ini benar-benar lagi tidak menerima pada saat saya berbicara tentang kebenaran Tuhan Yesus gitu, karena dia masih bertolak belakang gitu. Saat itu saya ingat sebelum dia berangkat ke Palu untuk menjenguk papinya ke Palu, dan dia bilang saya minta konfirmasi gitu, kalau memang saya ingat dia minta konfirmasi, saya mau lihat ke Palu, mau lihat papi saya pas meninggal, dia tersenyum kalau nggak salah. Kalau dia tersenyum benar-benar berarti Tuhan udah jamah dia, dan benar gitu. Dan setelah itu kalau nggak salah ya dia pulang ke Palu, ketemu keluarganya, dia lihat papinya tersenyum dengan dia pada saat dia lihat jasadnya gitu. Pas nggak lama kemudian dia pulang ke Jakarta, akhirnya kita ngobrol kembali tentang Tuhan. Akhirnya saya juga dia bilang, gue mau terima Tuhan Yesus, gimana caranya, gimana doanya? Saya bilang, kalau terima Tuhan simple aja, kamu mau berdoa apa aja. Waktu saat itu saya tidak menyarankan dia untuk doa seperti apa, karena itu nggak ada doa yang spesifik, cuma doa spesifik itu lebih ke doa Bapa kami. Jadi saya lebih dia cari Tuhan, belajar berdoa apa saja, saya bilang. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Bung Suban, ini kisah
yang diceritakan oleh Bung David. Ya. Apakah mau melengkapi kisah ini? Ada yang mau dilengkapi? Ya, saya lengkapi beberapa, Pak, beberapa. Ya. Jadi 100% itu benar sekali apa yang dia bilang. Saya kalau lihat mukanya dia, saya langsung ketawa. Soalnya ingat masa-masa itu, Pak. Masa-masa yang ada emosi saya, yang saya sebenarnya saya mau bunuh kan dianya tadi, kan cuma gara-gara sok tahunya dia gitu kan. Tapi ada satu hal yang dimana ada kekuatan yang luar biasa yang membuat dia itu kayak jadi punya sesuatu yang besar dalam diri dia, membuat pemikiran saya kecil, dia tuh besar banget gitu loh. Jadi kayak gitu loh, Pak. Ya. Jadi memang benar ada satu kalau David masih ingat, ada satu barang yang disuruh pegang ke saya pada saat itu. Saya taruh di lemari, Pak. Emang itu benar. Oh. Itu dari Papa? Dan itu, dari Papi? Itu dari Papa. Itu dari Papa saya. Oh. Itu dari Papa saya. Berupa apa itu benda? Itu dari Papa saya. Itu pisau, Pak. Itu pisau kecil, Pak. Pisau kecil. Pisau kecil yang dibungkus dengan tali merah. Yang saya selalu taruh di dalam lemari di bawah itu. Nah, ini saya baru dengar dari David. Memang, berarti dia melihat langsung itu. Dan ya memang waktu pas David berdoa pada saat itu, bukan berdoa sih, dia cuma ngomong, Pak. Dia benar, dia cuma ngomong. Tapi sisi saya di dalam saya itu emosi, Pak. Saya emosi, kayak nggak menerima dengan apa yang dia omong. Nah, dan waktu pas minta konfirmasi bahwa benar ayah saya dia habis berdoa itu pada saat itu di kos-kosan saya, di tempat saya di daerah Kuningan, Setiabudi. Dia keluar, dia pulang tuh, Pak. Dia pulang naik motor tuh, Pak. Dia pulang malam naik motor. Saya bilang kurang ajar, dia habis berdoa, dia nggak tinggalin, dia nggak ajarin saya berdoa apa-apa. Harus berdoa bagaimana? Dia tinggalin, Pak. Itu beneran dia tinggalin. Itu kayak anak kecil ditinggalin, nggak ada makanan gitu loh, Pak. Jadi saya di kepala saya cuma mikir gini, ini kurang ajar nih orang, sakti sekali. Ini orang ilmunya tinggi sekali, dia bisa cuma begitu aja terus dia pergi pulang. Terus saya sempat tuh teriak di bawah, Ungke cara doa gimana? Dia bilang aja langsung itu. Ungke itu kan bahasa dekat ya, Pak. Iya. Cara doa bagaimana, Ke? Dia bilang gitu, udah doa aja, susah amat, doa aja pakai bahasa Indonesia aja antara lu sama Tuhan, udah doa aja. Kalau mau sholat ya sholat aja gitu. Iya. Saya langsung, itu ada sesuatu di kepala saya yang dibongkar, Pak. Yang saya tuh kayak, ini apa sih? Maksudnya ada peraturan yang baku pada saat itu diacak-acak, Pak. Ini apa nih? Kayak kan sudah dibuat itu peraturan di kepala saya, terus dibelah gitu loh. Dibelah sampai nggak berlaku lagi di saya. Itu yang saya pikirin pada saat itu. Sampai saya berdoa pertama itu pagi hari itu. Jadi setelah dia pergi, si David itu pergi, saya di kosan sendiri itu saya bilang, wah saya ini gila nih beneran. Saya ini sudah gila. Saya pikirnya gitu. Saya ke kamar mandi ada kaca, saya ngaca lagi. Saya ngaca lagi, saya bilang, wah saya ini Kristen dong ya. Saya ini berarti saya sudah Kristen ini saya kalau gitu. Wah ini saya gila ini beneran. Tapi ya sudahlah, dia bilang ya kalau mau sholat aja, berdoa aja sama Yesus. Udah saya sholat, Pak. Saya tidur itu. Pokoknya saya tidur cuma ada 1 jam. Saya tidur, saya kebangun, Pak. Kayak saya kayak mau sholat gitu loh, Pak. Akhirnya saya sholat, saya ambil air sembahyang. Udah, saya ambil air sembahyang, saya sholat. Pas begitu saya sholat, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, terus udah sampai walad dalil, saya tutup mata kan itu. Saya lihat di waktu saya tutup mata itu kan suka ada cahaya, kita semua pasti bisa melihat cahaya itulah. Kalau kita tutup mata tuh ada sesuatu yang putih sama gelap gitu kalau kita tutup mata. Nah ini kan normal seperti itu kan. Nah momen itu waktu saya tutup mata, gelap sama terangnya itu
agak sedikit ini Pak, agak sedikit lebih terang gitu loh. Terangnya tuh lebih mau, saya pikir mungkin karena lampu saya kalau main-main. Saya sempat buka mata saya sedikit. Bukan. Saya tutup mata lagi. Tapi begitu terangnya itu kayak mau meledak Pak. Bam, pas meledak saya nggak bisa tuh buka mata saya Pak. Jadi terangnya lebih terang gitu loh. Bang, waktu terang itu lebih terang, saya mau berpaksa buka mata saya nggak bisa. Saya buka, saya bilang, saya buka lagi, saya nggak bisa. Akhirnya saya kebuka, saya bilang, wah udah, nggak benar ini sholat saya. Saya berhenti sholat itu Pak. Saya berhenti sholat, saya makin, di kepala saya makin bilang gini, udah saya ini mah gila ini mah beneran. Sholat aja kayak gini. Udah, saya tidur Pak. Saya tidur itu saya ingat banget, saya tidur jam 5 tuh Pak. Jam 5 lewat lah sedikit. Belum setengah 6 itu saya tidur. Saya kebangun Pak. Saya kebangun kayak ada suara bilang gini, Suban bangun nak. Bangun. Lah orang baru tidur jam 5 lewat belum setengah 6. Masa bangun jam 7? Maksimal pasti bangun jam 12 atau jam 11 gitu ya. Iya. Saya bangun jam 7 pagi Pak. Itu terangnya terang banget, terangnya enak banget. Jadi lampu apa namanya? Mataharinya ke arah kamar saya kan. Saya bilang, wah kok enak banget hari ini. Saya cuma mikir si David ini Pak. Saya bilang, ini manusia ilmunya dahsyat nih. Nah di hari yang sama itu, saya telepon ayah Pak. Di hari itu. Tepat di hari itu saya telepon ayah. Saya kasih tahu. Jadi apa yang dibilang David itu benar. Jadi saya mengkonfirmasi, benar nggak dibilang David ini? Yeah. Saya telepon ayah Pak. Saya nggak diangkat teleponnya. Mama yang angkat. Mama angkat. Mama kasih ke. Mama bilang, Suban apa kabarnya? Baik. Bisa Suban bicara sama papi, Mami? Bisa. Nah, waktu saya bicara sama papi, anehnya saya belum bisa bilang gini, papi gimana kabar, sehat? Saya nggak bilang gitu Pak. Malah papa saya langsung bicara ke saya. Suban, terima kasih. Bilang gitu Pak ke saya. Oh iya? Saya bilang, hah? Kok bilang terima kasih? Seakan-akan dia mengetahui apa yang saya lakukan gitu loh. Kan saya nggak kasih tahu. Papa saya mau doain papa. Saya kan nggak kasih tahu gitu. Saya kan nggak kasih tahu. Ada orang pintar nih namanya David Waidan yang mau doakan saya untuk berdoa buat papi supaya cepat sembuh. Saya kan nggak bilang gitu ke ayah. Nah jadi ayah tidak memberikan saya waktu luang untuk berbicara. Beliau cuma bisa bilang gini, Suban terima kasih apa yang kamu sudah lakukan sudah benar. Terima kasih nak, jaga adik-adikmu, jaga mamamu, terus tetap terus berdoa. Cuma itu aja. Papi jalan dulu ya, dadah. Papi sayang Suban. Udah gitu aja Pak. Jadi saya tidak ngomong sama papa. Jadi karena papa sudah bilang seperti itu, ya saya akhirnya udah tutup. Ya papi terima kasih, Suban juga sayang sama papi. Udah matiin. Jadi setelah matiin itu, saya percaya Pak di situ. Saya bilang, wah bener ini. David hebat. Ini orang pintar ini ya Pak. Dari situ saya bilang, sudah. Saya mau terima Yesus. Saya memilih itu. Coba ajarin saya. Jadi udah, dia doalah itu pokoknya dia doa. Dia doa lagi, terima kasih Tuhan. Seisi rumah melalui Suban, seisi rumah diselamatkan. Dia bilang gitu. Terus yang satu mengajak waktu pas berdoa gitu. Kan saya tutup mata, kan dia juga tutup mata kan. Iya. Nah dia bilang ini, domba yang hilang telah datang kembali. Nah waktu dia bilang domba, saya agak sedikit unik kan, belum pernah didoain kayak begitu. Saya kurang ajar, saya dibilang binatang. Jadi gitu. Jadi tapi tiap kali dia mengeluarkan suara doa-doa itu Pak David ini, saya merasa tenang gitu loh. Ada sisi kayak gini, saya mendapatkan saudara yang saya tidak tahu sebenarnya dia seperti apa. Saya cuma ada rasa kayak connect aja Pak. Connect aja gitu. Connect sama dia. Kalau sekarang saya mengerti,
hadirat Tuhan tetap terus bersama dia gitu loh. Pada saat itu saya tidak tahu kan pada saat itu. Iya. Nah, saya cuma tahu kok ini orang tenang banget, kepala batu, otak miring, tapi kok pembawaannya gini. Jadi saya juga belajar Pak sama mengenai apa, bagaimana sisi dia berbicara. Saya belajar Pak dari dia juga Pak. Walaupun saya tidak secara spontan untuk memberitahukan ke dia pada saat itu. Oh, begitu. Jadi apa yang dia dia doakan, akhirnya saya minta konfirmasi ulang. Saya bilang, David, kalau memang ayah saya sudah bersama Tuhan, kan sudah meninggal ayah pada saat itu ya. Saya ke Surabaya pada saat itu. Saya mau lihat ayah saya di Gorontalo, di Palu. Jenazahnya dibawa. Ayah saya tersenyum. Itu jadi habis dari David itu, momen saya pergi ke Surabaya, saya dapat kabar di tahun 2007 ayah saya meninggal. Okay. Jadi tidak lama dari momen David itu, Pak. Ayah saya meninggal. Begitu ayah saya meninggal, saya marah kembali, emosi lagi. Di Hotel Marriott, saya ingat banget itu waktu saya breakfast. Itu saya teriak di tengah-tengah lagi makan Pak, saya teriak, "Weh!" Saya nggak peduli Pak. Saya teriak itu karena saya kayak makin marah lagi sama David itu di kepala saya. Habis dia doain bokap gua meninggal. Saya bilang, "Oh, gua bunuh." Di dalam pikiran saya, tapi anehnya di pemikiran negatif itu ada mau selesaikan David pada saat itu. Tapi ada pemikiran yang dimana membuat saya gini, coba pernah nggak kamu berpikir dulu, minta dulu ayahmu juga meninggal. Bukan cuma kamu, tapi ibu dan keluargamu juga. Sebaiknya ayah meninggal. Disitulah pertama kali saya mengerti arti kesembuhan. Kesembuhan itu belum tentu hidup. Meninggal juga kesembuhan. Yeah. Di situ pertama kali saya mendapatkan pemikiran, oke, kalau memang ayah saya benar bersama Tuhan dan sembuh, saya mau lihat jenazah ayah saya tersenyum. Berarti membuktikan perkataan David itu terbukti. Oke. Pergi Pak saya ke Sulawesi. Halo? Gimana Pak? Lalu pulang ke Palu. Saya pulang ke Palu. Ya. Saya berangkat ke Palu. Argumen dengan kepala saya sendiri, dengan pemikiran saya. Saya sampai di Palu, saya dijemput. Saya nggak mau masuk ke dalam rumah, saya di luar karena di atas gunung pada saat itu. Jadi rumahnya rumah tinggi, rumah keluarga besar pada saat itu. Jadi di atas tebing. Saya berdiri di atas tebing, saya nggak mau masuk ke rumah. Saya begitu masuk, saya nggak mau masuk ke rumah karena iring-iringan mobil dari Gorontalo, mobil jenazah itu dibawa ke rumah itu, rumah keluarga kami. Jadi bersama dengan polisi militer pada saat itu. Saya menunggu sampai jenazahnya di depan saya. Jadi saya belum masuk ke rumah Pak. Jadi saya sudah siapin parang Pak pada saat itu. Untuk sebenarnya ya, ini belum keluar, nggak tahu sudah keluar belum apa enggak. Saya sudah siapin parang di tas saya untuk rusakin gereja-gereja yang dekat saya. Pada saat itu, saya sudah siapkan itu. Kalau memang ayah saya tidak terjadi senyum. Beliau meninggal di hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari yang sakral buat saudara-saudara kita. Dan akhirnya saya menunggu itu sampai jam 6 subuh kalau nggak salah. Subuh apa 6 malam kalau subuh ya. Beliau datang mobil jenazahnya. Di depan mobil jenazah itu ada foto. Ya. Nah saya bergumul lagi Pak di situ. Saya bilang ini beneran tuh Yesus hidup ya. Tapi saya bilang lagi Yesus nggak hidup, udah mati juga. Makin marah lagi saya di situ. Tapi kenapa foto itu di depan mobil jenazah fotonya seperti itu? Fotonya kayak gini Pak. Ayah saya senyum. Saya tahu sebagai anak ayah saya senyum itu kayak apa. Itu foto pakai baju PDL,
angkatan darat, polisi militer dengan baret biru melihat. Jadi sehingga begitu saya lihat foto jenazah itu, saya bilang, hah? Dia senyum di sini. Dia bilang, kan gua nggak minta foto, saya minta mayat. Jadi antara Yesus sama David itu tetap ada di kepala, Pak, di kepala saya. Wah enggak, mayat, saya lihat mayat. Begitu keluar, mayatnya ayah saya ditaruh bukan di dalam keranda, tapi di dalam peti. Loh, saya kaget. Loh, kok di dalam peti? Peti kan khusus untuk umat Kristiani. Saya tendang kaki kakak saya. Saya bilang, ini kenapa? Kok ditaruh di dalam peti? Kakak saya tuh ingat. Dia bilang, udah, orang meninggal, gak usah dibikin repot. Nah, saya langsung, loh, ada benarnya juga sih. Jadi, pergumulan di kepala saya makin banyak, Pak, pada saat itu. Saya bilang, wah, ini apa sih ini? Ya udah. Jadi mulai dari foto, peti, itu sudah 2. Nah, sekarang saya mau lihat mayat, Pak. Begitu saya lihat mayat, sebelum saya lihat mayat, saya disuruh beli ini, baju untuk penguburan papa kan. Bajunya kan harus hitam kan. Nah, pas begitu paginya papa mau dikuburkan, pada saat itu saya kaget, orang yang datang kok semua pakai baju putih. Semua pakai baju putih. Saya hampir 80% semua pakai baju putih. Saya bilang, kok pakai baju putih ya? Saya bilang, wah, kita keluarga pakai baju hitam lah. Saya pergilah ke satu toko dan akhirnya ke Winkle kayak gitu, kayak supermarket. Tidak ada, Pak, sama sekali baju hitam. Itu tidak dijual atau habis sebagian. Yang ada cuma baju putih. Saya telepon mama, tidak ada, Ma. Saya sudah keliling nih di supermarket, pertokoan di sini. Nggak ada orang jual baju hitam. Aneh, Pak, itu. Itu supermarket terbesar yang paling banyak. Orang jual baju putih nggak ada. Baju hitam nggak ada. Adanya baju putih pada saat itu. Akhirnya mama bilang, udah pakai aja baju. Akhirnya kami pakai baju putih pada saat itu. Saya salah satu yang pakai baju putih. Saya bilang, belum pernah sih saya menghadiri kematian pakai baju hitam, baju putih. Belum pernah. Nah, ini keanehan-keanehan yang mungkin menurut orang tidak perlu dipikirkan. Tapi saya memikirkan itu, Pak. Memikirkan keanehan antara David, Yesus benar nyata, ayah saya benar nggak nih? Mayatnya tersenyum. Ibu saya menangis pada saat itu. Terlepas habis sebelum kita mau kuburkan, dia bilang, sini Suban, lihat muka papa. Begitu saya disuruh lihat muka papa, ya benar Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ayah saya senyum. Dan itu bukti bahwa saya melihat bahwa Tuhan masih hidup sampai detik. Amin. Saya langsung bilang, Tuhan, terima kasih atas pertemuan saya bersama David. Yang Tuhan pakai dalam hidup saya tidak akan pernah lupa manusia ini. Manusia unik lah, saya bilang. Manusia unik. Tuhan sertai dia, Tuhan bersama keluarga. Saya percaya itu. Dan saya juga tidak mau kehilangan dia, Pak, dalam hal-hal ini. Makanya saya tetap update ke dia. Kalau ada nomor baru, please tolong. Ada nomor baru, please tolong. Dia ini juru kunci, Pak. Dia soalnya juru kunci, Pak. Juru kunci. Dia juru kunci, Pak. Ya, Suban, boleh dikatakan bahwa perjumpaan dengan Bung David ini membawa Anda untuk mengalami kelahiran baru. Ya. Dan ada tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan, yang terutama adalah mengenai papi yang meninggal dengan senyum. Ya. Dan itu meneguhkan Bung Suban bahwa pilihan saya sudah tepat, percaya kepada Yesus. Iya, benar, Pak, benar. Gitu ya, saya simpulkan. Ya, dan betul. Sampai hari ini koneksi masih terjaga dengan Bung David. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bung David. Bagaimana komunikasi dengan Bung Suban setelah peristiwa itu? Jadi setelah peristiwa Bung Suban pulang ke Palu, berjumpa dengan Papa, memakamkan Papa, lalu kembali ke Jakarta. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, pada saat itu dia sempat ini ya, ketemu kita di kosannya dia sempat info papi sudah benar-benar tenang gitu, dengan sudah pada saat gue ketemu papi wajahnya senyum gitu, langsung
itu memang benar-benar bikin gue tenang bro, dia bilang gitu. Dan itu yang memang saya bilang ke Suban, ingat yang waktu itu yang gue kasih tau lu bahwa satu orang diselamatkan dan seluruh keluarga pasti diselamatkan. Saya cuma bilang bahwa itu ya pasti terjadi akan sesuatu perubahan dari diri kita dulu, dari Suban dulu yang berubah. Mungkin saat ini Suban yang dijamah, baru keluarga besar dijamah semua. Saya cuma bilang itu sih Pak ke dia. Dan memang ya yang sungguh besar pada saat pergumulan itu kan memang saya ketemu langsung lihat pada saat saya tidur di kosannya Suban ini, saya terbangun diliatin sama jinnya, sama setannya itu, sama penunggu mungkin pegangannya di Suban ini yang waktu pada saat waktu itu ya. Jadi di atas lemarinya kan besar ya, ada ukuran 4 meter. Di atas lemari itu ada satu sosok pakai baju hitam, lagi duduk tidur gini ngeliatin saya gini, ngeliatin saya begini, pelototin saya. Saya langsung bilang, waduh benar ini memang Suban punya pegangan ini kuat. Jadi saya bilang ini kuat juga. Pada saat itu saya cuma doa aja ini dalam nama Yesus. Dan sampai saat ini saya masih ingat itu sosok jubah hitam itu yang tidurnya nyamping di atas lemari. Dan saya kebangun dan sampai saat ini saya masih ingat itu sosok itu. Waktu pada saat saya doain Suban ya, setelah saya doain Suban, saya lihat sosok itu gitu. Dia tidur nih ngeliatin saya melotot gitu. Saya kan tidur di bawah ya, kadang Suban punya kasur dan saya di bawah. Nah, saya tidur di bawah gitu. Terus lagi tidur saya buka mata itu ini lagi lihat saya. Saya langsung kaget banget itu. Saya tanya itu, waduh, kurang ajar diliatin begini. Saya langsung doain aja. Dan itu sampai saya ingat sampai sekarang ini, saya ingat sekali sosok itu. Saya bilang ini ya, karena mungkin pegangannya yang terlalu ngikutin dia sampai susah untuk dilepasin, kecuali kuasa Tuhan aja ya Pak ya. Karena melawan itu nggak akan bisa kita melawan kecuali kuasa Tuhan. Makanya ya puji Tuhan pada saat dia pulang dari Palu dia merasa sukacita. Ya itu pergumulan udah dia tinggal benar-benar mencari Tuhan gitu Pak. Perjuangan dia harus menjaga hubungan dalam Tuhan itu. Benar. Ya itu yang luar biasanya memang sosok Suban ya, orang yang periang, orang yang semangat gitu, nggak pernah saya lihat dia itu nggak pernah semangat, dia itu selalu semangat, banyak memberkati anak-anak muda juga, dia juga menjadi kesaksian bagi yang lain, wah luar biasa. Suban yang luar biasa ya, cuma memang sosok setannya itu luar biasa juga. Setannya itu pelototin saya saat itu Pak, saya kebangun kaget Pak. saya add kali sedikit Pak, saya add sedikit apa yang dibilang David kali ya. Jadi setelah pisau kecil itu, pokoknya saya pulang itu dari Palu, pulang dari Palu saya ke Jakarta. Pisau kecil itu saya buang Pak, kan dia juga yang bilang, David bilang Suban buang Suban. Oh. Mungkin dia lupa kali itu. Dia lupa kan. Itu saya buang Pak. Saya buang di Kali Ciliwung Pak. Itu saya buang. Saya baru mau tanya tadi itu kemana itu pisau itu sekarang? Saya buang Pak. Saya buang. Jadi waktu itu saya buang itu. David bilang ini, Ngana sendiri yang harus buang, jangan kita. Jangan kita, Ngana kan yang ini. Dia bilang gitu. Jadi buang. Pokoknya apa-apa yang dari kuasa gelap buang Suban. Nah itu dia bilang, saya ingat banget. Jadi saya pergi ke Kali Ciliwung di Cawang tuh Pak, Cawang atas Pak, saya ingat banget. Saya buang itu, karena saya punya papa angkat salah satu juga orang yang dituakan lah di kalangan, ya begitulah pokoknya intinya gitu. Saya nggak mau bahas ini. Jadi intinya saya pergi ke rumah belakangnya mereka, saya buang itu di Kali Ciliwung, saya buang di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhanlah senjata saya saat ini. Saya buang Pak, saya buang, Tuhanlah senjata saya saat ini. Udah saya buang. Jadi putus hubungan ya? Karena jadi dari situ Pak, dari situ saya sudah bareng-bareng bersama David pergi ke Senayan, ketemu olahraga baru, belajar lagi, terus ketemu dengan yang namanya kakak-kakak rohani di gereja. Tinggal bersama David, satu rumah sama David lagi malahan. Itu Pak. Itu yang saya mau add. Mungkin bisa ditanya ke David. Iya, jadi boleh dikata
bahwa tanpa disadari oleh Bung Suban, keterikatan Papa dengan kuasa gelap itu menurun. Alkitab berkata 3-4 keturunan itu terikat dengan orang yang memiliki ikatan dengan kuasa gelap. Jadi keturunan ke anaknya, ke cucunya, dan itu tidak disadari oleh Bung Suban. Bahkan Bung Suban juga mendapatkan bekal pisau itu ya, yang ternyata ada isinya. Ya, betul. Puji Tuhan itu sudah dilepaskan semuanya. Nah, Bung David. Ya, itu. Ya, silakan. Iya, jadi apa yang dibilang Bapak itu betul sekali. Saya juga tidak menyadari itu memang. Pada saat itu saya tidak menyadari karena dulu waktu masih kecil, ayah saya itu waktu saya mandi, beliau kencingin saya, Pak. Oh ya? Ya, tanpa saya sadari. Jadi untuk menurunkan ilmu itu kan kita nggak boleh tahu bahwa ilmu itu diturunkan. Jadi waktu saya mandi, kamar mandi itu tepatnya di Palu pada saat itu, beliau kencingin saya. Dan habis itu beliau suruh saya mau bilang, coba buka apa? Agak sedikit jorok ya Pak, maaf ya. Coba buka mulut kamu, Papa mau lihat kamu udah sikat gigi apa enggak. Saya buka mulut Pak, kayak tutup mata. Saya suruh tutup mata, saya buka mulut, diludahin Pak saya. Di dalam mulut saya diludahin. Udah itu aja. Terus saya disuruh telan itu ludah Papa. Udah itu aja Pak. Maaf agak sedikit jorok. Iya. Itu caranya menurunkan. Mungkin menurut dia, itu menurut dia. Menurut ayah saya. Setiap orang kan beda-beda ya. Baik. Nah, Bung David, ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, luar biasa. Suban memang sosok yang luar biasa. Dari pertama kenal sampai saat ini pribadi yang luar biasa ya. Karena seorang yang selalu pengen tahu orangnya. Orang yang selalu pengen belajar gitu. Jadi orang yang selalu walaupun dia dulunya beringas, anak jalanan. Jadi memang ketemu sosok Suban itu sebenarnya sama. Saya sama dia itu hampir sama, 11-12 lah istilahnya. Cuma mungkin dia lebih banyak jam terbangnya. Lebih senior ya dia. Memang sosok yang luar biasa mau untuk belajar, dan saya punya berpikir Tuhan mencari orang-orang seperti Suban memang, yang dia ingin belajar, orang yang kritis dan membuka diri gitu. Dan Suban adalah sosok yang orang yang kritis dan orang yang temperamen gitu. Tapi ya saya yakin mungkin temperamennya dulu itu karena kuasa kegelapan, karena pegangan ilmu dia membuat dia seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu, karena memang kalau di Palu itu kan kita belajar ini itu, ternyata saya juga orang tua punya juga seperti Suban. Dia punya pegangan-pegangan opo-opo. Jadi kita kita secara tidak langsung memang kita kayak diturunin gitu ya, dari kecil dikasih ini. Jadi ya memang hal-hal seperti itu ya. Biasanya kalau orang yang pernah mengalami okultisme, kita melihat orang itu pasti kita bisa merasakan orang itu juga. Itu udah alamiah kalau nggak salah. Kalau menurut saya gitu. Kalau kita udah pernah merasa pakai ilmu, pernah merasa pakai pegangan, kita ketemu dengan orang seperti itu, pasti kita bisa merasakan orang ini juga pakai gitu. Ya. Itu udah alamiah. Nah, orang saya nggak tahu kalau saya juga dari kecil nggak pernah megang-megang apa, cuma ternyata orang tua saya, papa saya punya seperti itu ternyata. Kenapa saya tahu? Nanti kalau saya di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Palu. Jadi umur tahun 2001 saya balik ke Jakarta, dan itu melewati olahraga tinju gitu. Nah, nanti ketemu keluarga. Om saya, kakek sepupu saya ternyata dikasih lihat, ini peninggalan papa nih, dikasih cincin, dikasih gelang untuk pinggang, tali pinggang yang kain merah, jadi isinya kayak serbuk apa gitu Pak. Itu semua dikasih ke saya. Dia bilang, ini kamu kasih makan pakai apa ini? Kasih makannya harus dipakai kemenyan, didoakan gitu. Saya bilang, terus Pak. Nah, kakak sepupu saya yang pegangin kan dia dari Katolik nih. Jadi dia
kayak menyatukan budaya dengan keyakinan dia gitu. Dengan agamanya. Iya, dengan keyakinan dia. Nah, jadi saya bilang ini gimana caranya? Ya ini ada mantranya, udah doain aja. Jadi bahasanya itu dikasih makan, didoakan, itu dia punya ilmunya itu. Iya, saya bilang. Terus apa aja pantangannya? Banyak banget pantangannya, Pak. Wah, nggak boleh lewatin tirisan air hujan segala macam. Saya bilang kayaknya berat juga ini. Jadi saya sempat, tapi itu yang barang-barang itu saya juga nggak tahu kenapa itu bisa hilang semuanya. Jadi mungkin sama saya nggak cocok ya. Ya, Bung David sudah diputuskan juga dari ikatan-ikatan itu ya. Ya, di saat itu waktu itu sudah sempat saya lepasin itu Pak. Memang sebelum ketemu Suban itu saya bilang sama Tuhan, saya nggak percaya yang kayak begini, cuma karena makanya ilmu papa saya itu yang mau diturunin melewati dari kakak sepupu saya itu sepertinya menolak gitu. Makanya saya sempat belajar itu, tapi itu hilang semua itu barang-barangnya itu. Nah, ketemu Suban saya bisa merasakan Suban gitu. Iya, baik. Saya baru bisa merasakan Suban seperti ini. Dan Bung David dipakai Tuhan untuk membawa Suban mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya. Iya. Nah, baik. Terima kasih banyak Bung David Tuaidan sudah mampir di Diaspora TV Talk Show. Kami doakan Bung David selalu sehat, Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya, dan salam dari kami buat keluarga Bung David. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Oke, Brother Suban, God bless you. Iya. David, God bless you too with your family, man. Oke. Perjumpaan yang luar biasa dengan Bung David Tuaidan. Kita kembali ke Bung Suban. Setelah ayah meninggal, bagaimana kehidupan rohani Anda? Setelah ayah meninggal, seperti kehidupan rohani saya setelah ayah meninggal. Seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa setelah meninggal ayah, saya pergi balik ke Indonesia, ke Jakarta, melakukan olahraga yang saya geluti, dan pergi ke gereja. Dan pada saat itu saya belum menemukan gereja yang cocok dengan saya. Pada saat saya bilang gini, itu saya berdoa itu, saya bilang, Tuhan, saya kan memilih untuk ikut bersama Yesus. Tuhan tolong, saya butuh gereja yang sesuai dengan saya. Mungkin kadang saya bisa pakai celana pendek masuk, atau mungkin ya inilah saya gitu. Jangan hilangkan apa yang ada di saya gitu. Saya nggak mau dirubah apapun itu. Terus udah, saya masuk. Jadi kalau di seberang kan saya berdoa gitu loh, berdoa. Jadi mengerti gitu. Tolong ajari saya. Saya tiba-tiba saya diajak ke gereja, satu gereja itu di bawah naungan KGS, GBI Rock. Nah, pada saat itu namanya Kingdom Generation Community, KGC pada saat itu. Tepatnya di daerah Gatot Subroto, daerah situ. Dan saya masuk situ, ya bergereja lah, dikepalai oleh gembalanya Pak Roni Daud Simeon pada saat itu. Ya. Dan akhirnya saya bergereja lah di situ, dikenalin lah dengan kakak rohani, dengan Ibu Juli dan Juliana Lukas, salah seorang hamba Tuhan juga. Dan beliaulah yang didik saya, beliaulah yang mendidik saya untuk ajak saya mengenal lebih dalam Tuhan, bagaimana saya berdoa, bagaimana saya menyikapi dari setiap perjalanan kehidupan, bagaimana saya mengerti arti dalam keluarga Kristus. Sehingga saya diajak tinggallah di dalam satu rumah di apartemen Beleza pada saat itu. Saya ajak langsung David. Saya mengajak David langsung. Saya bilang, David, ayo kita belajar sama-sama. Jadi saya bilang ke David, ayo David, kita belajar sama-sama. Saya perkenalkan David dengan Kak Juliana Lukas juga. Dan David juga oke. Kami setuju bersama, kita pindahlah. Jadi saya dari kos-kosan saya pindah ke rumah apartemen Beleza. Saya pikir itu rumah kecil, ternyata besar dengan beberapa kamar. Dan ternyata orang di situ adalah orang yang nakal semua, Pak. Buset, yang problemnya juga hampir beda-beda tipis dengan saya. Iya.
beda-beda tipis dengan saya, dan ada yang bergumul dengan keluarganya, ada yang bergumul dengan keyakinan, dan bukan cuma keyakinan, jati diri dia sebagai laki-laki apa perempuan. Saya nggak mau sebutkan itu ya, pokoknya seperti itu. Sehingga terlepas dari itu, wah Pak, saya merasa kayak, wah di sini saya diajar benar-benar, di situ banyak. Jadi ada lebih dari 5 orang lah, 7 orang lah dalam rumah ini. Dan mereka berdoa pagi, malam berdoa, bahas tentang Alkitab. Waduh, itu disitulah momen dimana saya jatuh cinta mula-mula. Gitu, dimana saya melihat banyak mukjizat Tuhan. Saya melayani banyak anak-anak jalanan. Saya memilih belum mengenal Yesus, kan saya juga salah satu aktivis jalanan lah ya. Dan akhirnya saya lebih mengerti arti dari sebuah kasih. Begitu Pak. Oke, di sanalah kemudian Bung Suban bertumbuh di dalam keluarga. Iya benar. Nah, disitulah saya bertumbuh. Ya. Sekarang soal keluarga, saya cerita tentang istri dan anak-anak, Kairos dan Noah. Jumpa di mana dengan istri? Apakah di Jakarta atau pulang ke Palu? Jumpa di Jakarta Pak, di gereja. Oh, di Jakarta. Jumpa di Jakarta. Ya. Oke. Terus di mana? Ketemu di gereja atau? Enggak. Saya berjumpa dengan itu di Jakarta. Ketemunya di gereja, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah dan mempunyai 2 anak. Dan anak saya yang pertama laki-laki, Kairos, yang kedua Noah. Dan terlepas dari itu, saya pikir semuanya sudah selesai gitu, proses perjalanan kehidupan. Saya juga sudah berkeluarga, dan akhirnya saya kaget pada saat anak saya terkena kanker leukemia. Saya bilang, ini proses baru kehidupan saya lagi. Dan itu memukul saya lagi, bahwa saya pikir sudah selesai ayah saya akan menjalani proses-proses yang tidak begitu berat lagi gitu loh. Sama seperti beratnya ayah saya. Jadi ternyata anak saya yang pertama kena kanker darah, yaitu leukemia tipe ALL, tipe yang cukup berat untuk anak-anak. Dan divonis waktunya hanya 2 minggu pada saat. Nah, Bung Suban, ada beberapa kisah gitu, kisah kesaksian Anda mengenai Kairos terkena leukemia. Bisa cerita singkat bagaimana mujizat Tuhan terjadi? Ya, bisa Pak. Ya, silakan. Ya, jadi pada saat anak saya terkena kanker leukemia, itu kami satu keluarga itu agak sedikit tidak percaya pada saat. Jadi istri saya pada saat itu berpikir bahwa dia juga nggak mau kasih tahu saya dulu ini apa nih penyakitnya, karena ada bintik-bintik hitam gitu di badan anak saya Pak. Kayak lebam-lebam kayak kepentok atau kepupul gitu loh. Saya pikir dia berantem mungkin sama teman-temannya. Dan ternyata ketika cerita, saya coba cari di Google, wah itu menuju ke blood cancer. Wah, saya agak sedikit takut ngomong sama istri, tapi istri juga kasih tahu. Akhirnya kita sama-sama ungkapin anak kita ini kena kanker leukemia, dan ini berat. Saya cari di Google, saya cek, saya lihat lagi, wah ini parah. Dibawa ke dokter di rumah sakit Gatot Subroto. Begitu sampai di sana, dokternya bilang, wah ini blood cancer 100% tipe ALL. Wah, saya drop langsung Pak. Di situ saya drop, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tanya ke dokter, anak saya bisa sembuh atau tidak? Jawab dokter, kami usahakan. Nah, saya bilang, waduh, momen itu saya tidak kuat. Tapi ada satu hal yang di dalam diri saya mengatakan, serahkan anak kamu. Jadi saya menyerahkan anak saya di rumah sakit itu di tangan Tuhan. Saya angkat itu anak saya angkat begini, saya peluk, saya angkat, saya bilang, kami serahkan anak saya di dalam nama Yesus, Kairos Suban. Jadi pada saat itu, karena kekuatan saya tidak, setelah saya mendengar itu dari dokter, kami usahakan, saya langsung berdoa itu Pak di depan dokter itu. Saya lupa nama dokter itu siapa. Saya menangis itu. Saya lihat istri saya cuma menguatkan saya saja.
Dan terlepas dari itu, singkat cerita, anak kami bawalah, cuma dalam waktu 1 minggu, kami bawalah ke negeri Belanda. Kami bawa ke negeri Belanda langsung, tapi saya tidak bisa ikut pada saat itu karena harus mengurus surat-surat. Jadi anak saya yang langsung berangkat sama ibunya ke negeri Belanda. Jadi saya selama 3 bulan hanya melihat foto dan video dari anak saya melalui handphone pada saat itu. Jadi Sisi sebagai seorang ayah tidak bisa menemani anaknya pada saat itu, cuma bisa berdoa. Itu 3 bulan itu saya tidak bisa berpikir jernih, cuma bisa berdoa dan mengunci pintu di dalam kamar saya. Dan ya menyanyi Pak, saya bernyanyi aja terus. Kami memuji kebesaran-Mu. Menyanyi itu aja Pak. Saya menyanyi lagi dengan Sisi yang dimana sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Itu lagi. Ada lagi lagu-lagu yang keluar dalam sisi saya sebagai manusia, yang dimana Tuhan tiba-tiba bilang gini, lihat keluar, itu kan di apartemen itu ada jendela, terus ada bangunan yang baru dibangun Pak. Coba lihat itu, lihat lebih dalam lagi. Itu begitu saya lihat itu lebih dalam, semacam kayak Tuhan bilang gini, nah kamu itu sedang dibikin seperti ini, sedang dipahat sedikit demi sedikit, sehingga gedung ini akan jelas terbangun wujudnya. Jadi itu Pak. Dan setelah 3 bulan itu, saya di dalam kamar itu, saya keluar cuma makan aja, tapi saya balik lagi, menangis lagi, sampai saya tulis di dinding itu, Tuhan hanya Engkau, tubuh pertahananku. Itu saya tulis di dinding itu, sampai saya tulis di dinding. Yang dengar saya menyanyi di dalam kamar selama 3 bulan itu, anak-anak peacemaker Pak, komunitas kami, yang nemenin saya. Mereka takut saya kenapa-kenapa, barangkali pingsan atau apa. Iya. Jadi mereka mendengarkan saya menangis di dalam kamar, saya bernyanyi, memuji Tuhan di dalam kamar. Itu anak-anak peacemaker lah. Salah satu anak itu namanya Lukas. Dia yang mendengarkan saya menangis dan berdoa di dalam kamar itu, menunggu keberangkatan saya ke negeri Belanda. Begitu sampai saya di negeri Belanda, saya melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Saya kaget lagi, di depan rumah sakit itu ada tempat juga yang baru dibangun. Di depan rumah sakit itu lagi dibuild. Mengingatkan saya ke apa yang saya lihat di luar jendela itu. Jadi saya bilang, Engkau masih di sini Tuhan. Saya masuk di dalam rumah sakit. Saya melihat anak saya udah gede badannya, kepalanya udah besar, semuanya udah besar, kayak gendut karena obat kemo. Saya cuma mengingat itu terus, pahatan-pahatan. Jadi apa yang saya lihat, semacam Tuhan mengingatkan, lihat, apa yang kamu lihat itulah pahatan-pahatan itu. Jadi saya melihat anak saya gede karena kemo, obat-obat yang luar biasa, serem menurut saya lihat besar-besar kemo itu pahatan-pahatan di dalam pemikiran saya Pak, yang saya harus ubah menjadi pahatan Tuhan. Itu dia. Sehingga saya melihat sisi anak saya darah itu saya lihat lagi keluar. Terus dokter yang berapa kali bolak-balik bertanya anak saya bisa disuntik, dan mereka harus lihat bone marrow yang sisi tulang belakangnya, menangis. Dan di mana sisi-sisi itulah yang membuat saya ya terus bernyanyi bersama ibu dari anak-anak saya, istri saya maksud saya. Jadi pada momen itu kami cuma bisa memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Kami cuma berdoa itu Pak, itu di depan orang bule-bule itu, depan suster-suster Belanda itu. Mereka nggak ngerti bahasa, tapi anehnya di dalam ruangan itu pada saat itu mereka menangis, kami bernyanyi loh Pak. Saya melihat satu hal yang membuat saya sedih, tapi membuat saya sukacita juga. Aneh itu, momen itu. Saya sedih, tapi saya bernyanyi terus. Seakan-akan Tuhan sedang memberitahukan ke saya, waktu kalian memuji, hadirat Tuhan ada. Begitu banyak orang diselamatkan. Saya tidak tahu pergumulan suster-suster itu apa, tapi begitu mereka selesai mendengar kami bernyanyi, saya dan istri saya bernyanyi pada saat itu, waktu mereka melakukan tindakan kepada anak saya, suster-suster ini bilang gini, kenapa nyanyian kalian begitu damai ya? Sampai mereka bilang begini, sepertinya sangat baik setiap anak yang dibawa ke ruangan ini harus dinyanyikan. Jadi
apa yang kami lakukan jadi satu hal baru yang mau dibuat oleh rumah sakit itu. Akhirnya kami jadi bahan pembicaraan lah di rumah sakit itu karena anak kami yang selalu dance, bernyanyi lagu-lagu Tuhan. Dia hafal loh Pak lagu-lagu Tuhan, dan dia melihat langsung. Dan saya ingat sekali di momen di mana hari terakhir anak saya diminta untuk cek darahnya, bone marrow itu yang di tulang belakang sumsum. Jadi saya bilang boleh. Dokter itu datang bawa hasilnya, dia bilang, Pak, kanker leukemianya sudah tidak ada, tapi kami boleh cek lagi nggak Pak? Nah, saya sudah senang dengan dia bilang kansernya sudah selesai, sudah tidak ada 100%, sudah hilang. Tapi tiba-tiba dia datang untuk meyakinkan saya lagi, boleh nggak kami tes lagi? Saya bilang, berarti kamu belum yakin dong sebagai dokter. Iya, saya bilang kalau begitu cek aja lagi. Saya bawa lagi, dia balik, dia bilang bener Pak, sudah tidak ada. Itu dia. Cuma dalam waktu kurang dari 5 bulan, 6 bulan, anak saya sembuh dari penyakit kanker leukemia. Di mana kasus di Eropa belum pernah ada anak yang disembuhkan atau sembuh dalam waktu 6 bulan ke bawah. Di Eropa maksimal sembuh itu 2 tahun Pak. Itu Eropa. Luar biasa. Jadi mereka langsung bilang gini, boleh nggak kami cek atau Bapak menandatangani surat di mana anak Bapak menjadi bahan untuk kami teliti. Saya bilang boleh, silakan. Saya cuma berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan buat anak saya, saya tidak mau ikut campur lagi untuk hal itu. Saya menandatangani surat itu untuk 5 tahun, dan mereka mau tetap terus cari tahu bagaimana anak saya bisa sembuh dengan cepat. Seperti itu, Pak. Jadi anak saya sembuh 100%, dan mereka juga dari rumah sakit bertanya, kenapa kalian melakukan apa? Kalian melakukan apa ke anak kalian bisa sampai seperti itu? Kami cuma bilang kami memuji Tuhan. Itu Pak. Puji Tuhan. Bung Suban, ini berkaitan dengan pembentukan Tuhan yang Anda tangkap. Ternyata Tuhan sedang membentuk saya, membangun saya menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan citra Allah. Nah, sekarang bisa cerita, kenapa Anda tinggal di Belanda sekarang? Dulu kan mengobati Kairos di Belanda, lalu kok bisa tinggal di Belanda? Apa kesibukan Anda sekarang di sana? Nah, itu dia. Jadi tujuan datang ke Belanda kan memang cuma hanya untuk mensupport anak saya. Tujuannya itu. Sampai akhirnya surat dari rumah sakit Belanda mengatakan bahwa sebaiknya Kairos tinggal di negeri Belanda, karena melihat dari sejarah anak yang mempunyai kanker leukemia itu lebih baik di negeri. Jadi akhirnya saya memilih lah untuk datang ke negeri Belanda, dan sepakat dengan istri mengatakan bahwa kami akan tinggal di sini untuk Kairos. Dan akhirnya kesibukan saya sekarang saat ini, saya kerja di salah satu company yang sudah hampir 50 tahun berada di negeri Belanda, SMB Williams, itu untuk cleaning service, di mana dia bekerja sama dengan gedung-gedung pemerintah. Jadi saya membersihkan beberapa gedung-gedung pemerintah dan sekolah-sekolah dari sekolah pemerintah, intinya gitu. Dan kerjaan saya yang kedua, jadi saya punya 2 pekerjaan. Yang kedua, saya sebagai asisten chef dari salah satu restoran Indonesia di daerah Arnhem, cukup dikenal juga. Jadi saya asisten chef. Untuk saat ini saya bekerja sebagai itu, dan saya jujurnya itu bukan bidang saya sebenarnya, tapi untuk saat ini saya harus mengambil pekerjaan itu. Dan akhirnya ada pergumulan di mana saya berpikir bahwa Tuhan, apakah cuma sampai di sini perjalanan apa yang sudah Tuhan bentuk di saya di Indonesia? Dari 20 tahun saya bersama komunitas, 20 tahun lebih saya juga sudah ada di ruang lingkup sport entertainment di Indonesia. Kalau memang sudah cukup sampai di situ, terserah Tuhan, saya ikut saja. Tapi sebagai anak, maaf saya bilang seperti itu, saya bilang, Tuhan, sayang sih Tuhan, masa gua nggak bisa. Ternyata negara ini, saya lihat negara ini negara mampu, tidak ada orang susah di sini, semua dibiayai oleh negara. Kalau ada orang susah yang minta-minta di negeri Belanda, berarti dia memilih untuk seperti itu.
Karena dia juga tetap dapat uang dari negara ini, tunjangan. Saya bilang, Tuhan, di sini semua orang pakai sepatu Nike, baju Gucci, Dolce & Gabbana. Mereka hebat-hebat, Tuhan. Apa yang saya harus jalani, Tuhan? Kalau memang saya harus memulai ini dari bawah, perlihatkan saya kekurangan negeri. Tuhan lihatin, Pak. Mau nangis. Tuhan lihatin, Pak. Tuhan lihatin kekurangan di negeri. Mereka tidak mempunyai motor penggerak orang-orang seperti saya. Mereka punya, tapi tidak banyak. Dan akhirnya saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang saya harus ada di negeri Belanda, izinkan saya ketemu dengan satu komunitas, dan komunitas itu komunitas basket. Saya minta itu ke Tuhan. Dan komunitas basket itu mungkin saya tidak mengenal semua anak-anak. Dan coba tolong ketemukan saya. Dan saya ketemu, Pak. Saya ketemu di salah satu dekat daerah saya sini. Nah, pertama yang saya ketemu adalah orang Turkis dan orang Marokan. Dan mereka cuma 3 orang pertama. Dari 3 orang, timbul ada orang dari Afrika, South Africa. Orang dari South Africa ketemu, main basket. Dari 3 orang ke 4 orang, 4 orang ke 5 orang. Dari 5 orang ke 7 orang, 7 orang ke 15 orang. Akhirnya mereka bilang gini, boleh nggak kita bikin grup di WhatsApp? Saya bilang, boleh. Mereka mau masukin saya di grup. Saya bilang, Tuhan, mereka ini nggak percaya Tuhan loh. Dan di sini kan nggak boleh pakai nama Yesus. Kalau ya mau promosi silahkan, boleh. Tapi mereka semua nggak percaya Tuhan. Di negara sini percaya Tuhan yang memang ada, tapi hanya khusus untuk diri pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Seperti itulah. Jadi begitu saya coba ngobrol sama mereka dan main basket dengan mereka merasakan sesuatu yang dimana saya merasakan sesuatu yang dimana kekurangan negeri ini adalah dimana mereka tidak mempunyai orang-orang yang real untuk memberitahukan bahwa, bro, yuk kita main basket sama-sama tanpa ada memperlihatkan sisi agamawi, tapi cuma memperlihatkan sisi kasih, Pak. Itu tidak ada di sini. Jadi saya mendapatkan satu hal di mana Tuhan mau ajarin saya untuk memberikan kasih itu ke anak-anak. Dengan selalu bilang di grup, have a nice day. Pertama mereka nggak ada yang balas tentang have a nice day saya, Pak. Tiap hari saya katakan itu. Sampai ada satu orang akhirnya mengatakan balik, have a nice day too for you, Subhan. Itu momen di mana saya bilang, Tuhan hidup. Tuhan hidup. Dan akhirnya, sekarang mereka sudah 78 orang di dalam grup itu. Wow. Sudah 78 orang, itu dari orang Suriname, Marokan, Prancis, Turkis, Nederland. Jadi, terkumpul di dalam satu komunitas basket, yang di mana saya tidak mengajarkan tentang agama, tidak mengajarkan tentang Yesus, tapi mereka melihat sendiri. Begitu kadang-kadang saya buka baju, saya punya tato ada salib kan di sini. Ada salib. Jadi begitu saya buka baju, kalau keringetan mereka bilang, nama lu Muhammad Subhan. Itu ada tato. Mereka kaget. Tapi ada tato salib. Nah, dari itu, Pak, dari situlah mereka berusaha untuk mengenal saya lebih jauh. Ada orang Indonesia, mereka bilang gini, namanya Muhammad Subhan, main basketnya bagus, terus anaknya supel. Mereka bilangnya begitu, Pak. Sehingga dari sisi itulah saya masuk ke mereka. Dan Tuhan benar nyata memperlihatkan saya bahwa inilah komunitas yang harus saya bangun. Dan doakan saya, Pak, biar dalam waktu tanggal 18 besok, karena semua sudah selesai liburan, kami akan ketemu dan saya akan usahakan untuk masak buat mereka. Oke, puji Tuhan. Nah, untuk mengakhiri bincang-bincang kita, Bung Subhan, apa pesan kepada God lovers, khususnya anak-anak muda di masa sekarang ini? Di masa pandemi ini ya, Pak? Iya. Sebelum diakhiri pembicaraan ini, mungkin saya mau mengklarifikasi tentang apa yang menyembuhkan tentang anak saya Kairos, karena begitu banyak jutaan orang memberikan pesan ke saya, kenapa anak bapak sembuh, kenapa suami saya tidak, kenapa anak saya tidak, kenapa kakak saya tidak, kenapa tante saya tidak, kenapa ayah saya juga tidak, kenapa mereka semua meninggal, kenapa anak bapak hidup. Saya mau mengklarifikasi ini. Maksud saya gini, anak saya sembuh sudah pasti karena Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Tapi Tuhan bilang, Tuhan punya anugerahnya yang selalu ada dan selalu baru setiap hari. Which is,
semua anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan sudah ada. Jadi yang membuat anak saya sembuh itu bukan saya berdoa ke Yesus saja, tapi kunci yang membuat anak saya sembuh adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukurlah kunci yang membuka kesembuhan anak saya. Bukan cuma anak saya disembuhkan, tapi saya sebagai orang tua, istri saya sebagai ibu dari anak saya Kairos, kami pun disembuhkan. Jadi bukan cuma anak saya yang mengidap kanker penyembuhan, tapi saya juga mengidap kanker penyembuhan dalam pemikiran. Kanker leukemia anak saya, kanker pemikiran, rasa takut saya kehilangan anak saya disembuhkan dikarenakan pengucapan syukur. Inilah pesan untuk generasi. Mengucap syukurlah engkau, karena pengucapan syukurmu akan diselidiki oleh Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau jadikan terlaksana seperti di bumi dan di sorga. Di sorga dan di bumi. Itu Pak. Ya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan untuk setiap generasi ada di Indonesia. Jangan berhenti untuk mengucap syukur. Karena pengucapan syukur membawamu ke tingkat kurikulum kerajaan sorga, yang dimana akan diungkapkan satu demi satu. Demikian nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bung Suban atas kesaksian Anda yang sangat menginspirasi banyak orang. Kami doakan Bung Suban dan keluarga terus diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak, dan secara khusus buat klub basketnya. Agar jiwa-jiwa mulai dituai dari sana untuk kemuliaan Tuhan. Salam untuk keluarga, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, God lovers. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan hambanya Muhammad Suban, seorang yang terikat dengan kuasa gelap karena diturunkan dari orang tua, lalu kemudian melarikan diri ke dunia olahraga untuk mendapatkan damai sejahtera, tapi ternyata di sana Tuhan menangkapnya dan mengalami kelahiran baru. Tidak berhenti sampai di sana, Tuhan terus membentuknya dan membuatnya menjadi manusia yang utuh di dalam Kristus Yesus. Dan saat ini Tuhan sedang memakainya di dalam komunitas basket di negeri Belanda. Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarga sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Semoga bincang-bincang ini bisa menginspirasi God lovers semuanya. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Shalom. Selalu ku di dalammu.